Apa kabar saudara? Senang sekali saya Bambang Kalitus kembali menjumpai Anda dalam Sapa Redaksi on Location. Saudara, pada kesempatan kali ini redaksi ingin menyapa masyarakat Bali keturunan Tionghoa. Kita ketahui bahwa ada beberapa masyarakat yang memang keturunannya dari Tionghoa atau dari Cina. Nah, kita ingin mengetahui bagaimana keberadaan mereka ini sebetulnya sejak kapan berada di Bali, kemudian bagaimana mereka hidup, tumbuh, dan berkembang bersama. Kemudian terjadi alkulturasi budaya antara Cina dengan Bali, dan akhirnya membentuk sebuah bentuk alkulturasi yang sampai saat ini tetap dipertahankan dan akhirnya mendukung daripada kebinekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, redaksi ingin menyapa narasumber. Pertama adalah akademisi atau pengamat sejarah dari UNUT dan juga dari pengurus Perhimpunan Indonesia Tionghoa Bali. Ikut saya dalam Sapa Redaksi on Location. Baik, Om Swastiastu, Prof. Om Swastiastu, Mas Bambang. Sehat selalu ya, Prof ya? Sehat dan sehati. Sehat dan sehati. Aduh. Tambah istri. Baik, luar biasa. Terima kasih, Prof. Di tengah-tengah kesibukan bisa kami jumpai untuk sedikit ngobrol-ngobrol singkat. Sebetulnya gini, Prof, ini kan terkait dengan bagaimana sebetulnya sejarah singkat warga-warga Tionghoa atau keturunan dari Tionghoa Bali itu mereka tepatnya Tionghoa Bali itu mulai hadir atau ada di Bali itu sejak kapan? Kalau beberapa literasi yang kami baca itu kan katanya memang dari zaman Belanda, zaman VOC, bahkan malah sebelumnya kalau kita boleh bercerita bagaimana Bali kuno ya, Bali masal zaman dulu itu hadir, itu ternyata sudah ada keterkaitan hubungannya dengan keluarga Tionghoa atau Cina kalau bahasa. Nah ini Prof, kita mau tahu dulu nih, pertama kali sebetulnya bolehlah kita buat dua fase ya Prof, kalau aku pengennya. Fase Bali zaman dulu, Bali kuno itu, kemudian nanti kita berbicara dengan Bali pada waktu NKRI terbentuk. Nah tapi kalau dari sejarah sebetulnya, bagaimana Prof terkait dengan Cina, warga Cina, dan akhirnya pada budaya Cina akhirnya bisa masuk ke Bali. Gimana, Prof? Terima kasih, Mas Bambang. Menurut literatur yang ada, kita bisa berbicara tentang masuknya Cina ke Bali atau Tionghoa ke Bali melalui kegiatan perdagangan dan bisa diketahui dari peninggalan yang ada. Kalau dari segi perdagangan, sejarawan telah menemukan bahwa orang-orang Cina sudah hadir di Bali sekitar abad 7 atau 8 di Bali Utara, di desa Julah. Kemudian kalau kita lihat dari peninggalannya, sudah disebutkan bahwa sudah ditemukan keramik Cina di peninggalan Belanjong di Sanur pada abad ke-8 atau 9 ketika Bali kuno dipimpin oleh Raja Sri Kesari Warmadewa. Jadi abad ke-7 itu sudah ada ininya ya, bukti-buktinya ya. Bukti-bukti jadi kehadiran peninggalan keramik itu Cina menunjukkan di tahun itu, di abad itu. Abad itu ya. Jadi baik, kalau dihitung sekarang abad ke-21 berarti abad ke-7 14 abad yang lalu sudah. Dan ini membuktikan bahwa Cina memang negara yang besar. Penduduknya besar, bentangan sejarahnya juga besar, sampai di berbagai pelosok dunia, termasuk di Bali. Dan kita akan lihat nanti kehadiran Cina di Bali itu sangat unik, terutama dalam hal tradisi dan religi serta aspek-aspek kebudayaan lain. Baik, Prof. Ini kan ada cerita yang dengan kalau nggak salah di daerah Batur ya, berawal dari sana. Kemudian ada pura
Balingkang. Balingkang itu. Nah itu sedikit Prof, itu gimana ceritanya kalau berdasarkan dari histori? Ya, kalau kita berbicara tentang daerah Balingkang dan juga sekarang Puro Balingkang di Bangli, itu berkaitan dengan kepemimpinan Raja Bali Sri Jaya Pangus yang menurut cerita rakyat atau folklore yang sekarang sudah menjadi mitos. Mitos itu artinya sudah diyakini kebenarannya, tidak perlu dibuktikan lagi. Karena tidak ada data lain yang bisa membantah, walaupun ada banyak pertanyaan. Jadi mitos pernikahan antara Raja Bali Jaya Pangus dengan putri Cina yang bernama Kang Chengwi. Konon, begitu cerita itu menjelaskan, Kang Chengwi dengan ayahnya seorang pelaut, juga saudagar, pedagang, tiba di Bali, disambut oleh raja, kemudian akhirnya raja tertarik dengan putri Kang Chengwi. Terjadi perkawinan di situ? Terjadi pernikahan, walaupun sebetulnya ini menariknya, raja waktu itu sudah punya istri. Dan dilarang oleh penasehatnya, para resi, pendeta atau bagawantanya, penasehat spiritual raja, untuk jangan menikah dengan orang lain dengan kepercayaan beda. Katanya itu panas. Panas itu hot. Tetapi hot dalam pernikahan berbeda dengan hot dalam ketidakcocokan keyakinan orang Bali. Panas itu artinya menimbulkan masalah, gerah, sakit. Cinta raja tidak bisa dibendung. Akhirnya Kang Chengwi dinikahkan. Kemudian isi raja meninggalkan kerajaan dan sedih, ngambul gitulah, ngambul bahasa Indonesia, merajuk ya, kecewa, meninggalkan raja. Itu, dan kisahnya berkaitan dengan Dewi Danu di Batur, sehingga ini versinya bermacam-macam. Ada yang menyebutkan akhirnya pasangan itu dikutuk sehingga menjadi pria yang hitam dan wanita yang putih, seperti ditampilkan dalam Barong Landung. Sekali lagi ini adalah folklore, adalah mitos. Kita harus terima berbagai versi. Sebagai mitos, dia sudah dianggap sisi positifnya saja. Sisi positifnya gitu ya, sudah dianggap benar, karena memang tidak ada cerita lain yang bisa membantahnya. Jadi Puro Balingkang itu adalah peringatan Raja Jaya Pangus menikahi putri Cina. Makanya puranya itu serupa kelenteng. Serupa kelenteng. Kalau ini dianggap sebagai akulturasi, itu adalah contoh akulturasi. Berawal mula dari sana, awal-awal yang kita bisa lihat secara visual ya, Prof ya. Jadi pura di sana sudah ada masuk unsur-unsur budaya Tionghoanya. Ya, betul. Akulturasi masuk di sana. Walaupun kita tidak tahu pasti seperti apa dulu pura itu dibangun, seperti apa sosok pura itu dulu. Kalau sekarang kita sana kan sudah sangat modern, warna-warna merah menonjol, penggunaan dupa, kemudian tungku-tungku perapian sudah zaman maju, udah zaman modern, lebih mudah. Karena ini mitos, orang dengan mudah membayangkan bahwa ini akulturasi sudah terjadi abad ke-11 atau 12. Saya tambahkan sedikit, kalau masuknya Cina ke Bali lewat Julah, Bali Utara, itu abad 7 dan 8. Penemuan keramik dinasti Tang di Belanjong Sanur, itu abad 89. Kalau Jaya Pangus ini dengan Kang Chengwi abad 11-12. 3 abad kemudian. Jadi tiap-tiap abad itu kita menemukan tonggak-tonggak penting masuknya Cina, masuknya Cina dan masuknya pengaruh Cina. Jadi kalau masuknya Cina berarti orangnya hadir, atau Tionghoanya hadir. Kalau pengaruh bisa jadi hanya dibuktikan dengan benda-benda seperti keramik dan sistem kepercayaan yang dipercaya milik Cina. Jadi masuknya Cina, Tionghoa dan pengaruh seperti itu. Dan tonggak-tonggak lain akan ada lagi yang menarik untuk kita kaji. Jadi ditemukan di sekitar abad 7, abad 8, kemudian
ada cerita kemudian di abad 12. Jadi setiap abad ada inilah ya, Prof ya. Sebetulnya sudah masuk tapi ada apa ya, pengaruh-pengaruh yang berbeda, cerita-cerita yang berbeda. Kalau dulu di abad perdagangan, kemudian ini masuk gini. Hal-hal ini akhirnya sampai nah kalau kita bicara dengan Bali Utara yang Buleleng, zaman VOC, Prof Dharma, bagaimana ceritanya? Ini kan abadnya sudah lebih lebih ke sini kan ya? Ya. Dan ini berbeda lagi generasinya berarti kan? Orang berbeda lagi dengan apakah dari Cinanya juga berbeda dari, maksud saya misalnya dulu dari daratan A, dari daratan B, dari daratan C dia masuk ke ini, atau memang ada keterikatan secara sejarah, ternyata mereka memang ya, orangnya berdagang dan melampaui banyak benua dan samudra, akhirnya ya ciri khas etnis si A dan etnis si B ini memang mereka ya kayak kalau kita kan orang Bugis gitu, Prof, memang berlayar dia kemana-mana gitu kan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Cina itu negara besar, penduduknya banyak, dan mereka memiliki tradisi besar. Salah satu adalah berlayar ke sana kemari, ya, berdagang ke sana kemari. Saya kurang mempunyai data, mohon maaf, apakah Cina dari bagian negeri mana yang datang ke Bali. Yang jelas kalau kita lihat pada zaman Belanda misalnya, pada zaman Belanda abad ke-19, sekitar 1820-an, saya mendapatkan data bahwa di daerah Ketewel, Sukawati, dan di sekitar Klungkung, Karangasem, Padang Bae, sudah hadir orang Cina. Dibuktikan dengan data-data sejarah, catatan kolonial, itu dari Pierre Dubois, itu orang Prancis yang menjadi pegawai pemerintah kolonial Belanda di Bali untuk tugas merekrut budak yang diperlukan oleh Belanda menghadapi Perang Jawa. Perang Jawa ini adalah Perang Diponegoro, 1825-1830. Nah, Pierre Dubois mencatat bagaimana dia kerjasama dengan orang Cina yang siap merekrut budak untuk dikirim ke Jawa. Jadi kita melihat orang Cina di sekitar Bali Timur itu, Gianyar, Sukawati, Karangasem, Padang Bae, Klungkung itu aktif dalam atau menjadi mediator dalam rekrut budak. Jadi kalau kita baca secara detail, karena saya baru saja selesai menulis tentang pelabuhan di Ketewel, di situ ditemukan bahwa saudagar Cina itu berjanji memberikan budak dalam jumlah yang besar, mungkin 50 orang per bulan, jumlah yang cukup bagus untuk menghadapi Perang Jawa, tapi ternyata target itu tidak dipenuhi. Jadi kita melihat orang Cina itu, namanya disebutkan tapi saya lupa, hadir dalam perdagangan budak. Kemudian bukti lain secara toponimi adalah ilmu bahasa yang membantu kita menjelaskan nama daerah dengan sejarah yang terjadi. Di daerah Sukawati ada namanya Banjar Gumici. Ini sebetulnya tidak jauh dari stasiun Kompas Dewata TV ya. Ada Banjar Gumici yang secara linguistik itu artinya gumi atau daerah, para C. C itu Cina. Jadi orang Cina itu dipanggil Ence. Ence A, Ence B. Jadi Gumici itu. Selain toponimi nama Banjar, dan Banjar itu masih ada sampai sekarang, di situ juga ada kuburan Cina. Oh, yang bong-bong besar itu ya, Bang? Yang nisannya, yang nisannya setelah betul. saya tanya apa arti baca itu ada yang meninggal 1874 atau 72. Oh, sudah dikebumikan di situ. Di situ. Kemudian peninggalan lain di situ di sekitar Sukawati itu terkenal katanya jajo klemben, jajo potong, yang merupakan kue-kue kreasi Tionghoa. Cina. Tionghoa. Dan memang di sekitar Belabatu sekarang itu perkampungan komunitas orang Cina itu banyak. Ada. Ya, saya mengenal teman orang keturunan Tionghoa yang neneknya dari Belabatu. Tapi orang itu sekarang tinggalnya di Denpasar.
Jadi banyak sekali bukti-bukti Cina hadir, walaupun bukti-bukti itu kecil, karena sejarah hanya mencatat begitu dan kita hanya tahu seperti itu. Kalau kita nyambung, kalau kita rajut, kita tidak akan perlu ragu bahwa kehadiran Cina itu sudah sejak lama, pengaruhnya begitu kuat, seperti juga dalam bentuk kue itu tadi. Iya. Dan bisnis-bisnis lain tentu saja. Baik, menarik nih, Prof. Ya, nanti kita akan bahas lagi, Prof. Ya. Jadi kita juga mencoba membedah bukti-bukti tadi lah, bukti-bukti bahwa meskipun sedikit-sedikit, tapi faktanya ada bong itu apa nisan besar, ya. Di Gubicek saya pernah lihat juga, memang ada di sana. Ya. Kemudian di daerah Denpasar yang Gusti Ngurah Rai itu jalan itu juga ada. Nah, nanti kita akan bahas itu ya, Prof. Ya. Sampai kita akan melihat bagaimana peran dan kehidupan masyarakat warga keturunan Tionghoa ini di Denpasar, terutama di Bali, sampai dengan era sekarang. Ya. Kita minum dulu, Prof. Boleh ya? Jangan kemana-mana, saudara. Kita nanti akan lanjutkan tetap bersama Prof. Dharma Putra setelah yang satu.